Baik, terima kasih Mbak Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, Profesor Dr. Nunu Suryani MPD. Yang terhormat Bapak Direktur PPG, Bapak Ferry Maulana Putra. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Instansi Lembaga yang hadir pada Zoom webinar Sapa GTK episode 5. Sosialisasi pembukaan seleksi PPG calon guru tahun 2026 serta rekan-rekan di Kemendikbudrismen, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan yang telah membantu menyiapkan acara webinar ini sehingga dapat berjalan pada siang hari ini. Izin kami akan sampaikan beberapa informasi terkait kebijakan PPG calon guru serta beberapa informasi terkait bidang studi yang dibuka dan juga tanggal-tanggal penting dalam pelaksanaan seleksi PPG calon guru tahun 2026 ini. Mungkin bisa dibantu paparannya. Baik, next slide. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa dalam tahun 2026 ini kami kembali membuka program PPG calon guru tahun 2026 yang insya Allah akan dibuka sejak 27 Juni 2026 hingga 25 Juli 2026. Izinkan kami mengawali paparan kami dengan memaparkan sejumlah data-data terkait kebutuhan guru di sekolah negeri khususnya. Dari data yang kami miliki, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data Dapodik, per Mei 2026, kami menghitung bahwa jumlah kekurangan guru saat ini itu mencapai 561.676. Angka ini sangat tinggi dan ini merupakan data berdasarkan data pokok pendidikan yang ada di Kemendikbudrismen, dimulai dari data guru yang pensiun dari tahun-tahun sebelumnya yang belum tertutupi, adanya ruang-ruang kelas yang belum ada guru tetapnya yang ada di situ, jadi harus diampu oleh guru lain yang sudah mungkin kelebihan jam mengajar dan lain sebagainya. Jika kita runut sampai atau kita proyeksikan hingga tahun 2030, Bapak Ibu semua, penambahan angka kebutuhan guru itu akan meningkat sebanyak 60 sampai 70 ribu per tahunnya. Jadi akumulasi jika data kebutuhan guru ini belum bisa tertutupi, maka angkanya akan mencapai angka 900 ribuan di tahun 2030. Dengan adanya angka pensiun di setiap tahunnya yang menyebabkan angka kebutuhan rekrutmen ASN sangat tinggi, ini akan sangat berdampak pada kualitas pembelajaran jika tidak diiringi dengan proses pengadaan guru yang konsisten di setiap tahunnya, seperti itu. Next. Urgensi dari program PPG ini adalah kosongan guru yang ada di satuan pendidikan itu harusnya wajib diisi oleh lulusan-lulusan dari program PPG calon guru yang telah bersertifikat pendidik. PPG sebagai gerbang utama bagi lulusan S1 dan D4 untuk memperoleh sertifikat pendidik. Sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Dirjen bahwa di tahun-tahun ini, tahun-tahun berikutnya, proses perekrutmen guru itu mewajibkan pelamar-pelamarnya memiliki sertifikat pendidik. Selanjutnya, dengan program PPG calon guru ini menjawab tantangan kompetensi guru profesional abad 21 seperti deep learning, growth mindset, dan juga kecakapan IT. Alur penyiapan calon guru Bapak Ibu semua dimulai dari bagi lulusan S1 D4 yang berminat menjadi guru bisa mendaftarkan diri pada momen masa pendaftaran seleksi ini, lalu mengikuti serangkaian tes yang akan dilakukan. Lalu setelah dinyatakan lolos seleksi, mereka akan mengikuti perkuliahan di LPTK secara luring selama 2 semester atau 1 tahun. Selanjutnya, mereka nanti akan mengikuti sejumlah asesmen seperti UTS, UAS, dan juga uji kompetensi serta PPG. Bagi mereka yang dinyatakan lulus UKPPG, mereka akan certified, akan memperoleh sertifikat pendidik dan siap menjadi guru pada sekolah-sekolah yang membutuhkan. Next. Persyaratan pendaftar seleksi PPG calon guru tahun 2026 sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, warga negara Indonesia.
lalu tidak terdaftar sebagai guru atau kepala sekolah pada basis data guru dan tenaga kependidikan seperti Dapodik dan Simpatika. Berusia paling tinggi 32 tahun pada tahun pendaftaran ini, lalu memiliki kualifikasi sarjana S1 atau diploma 4 yang terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti, atau terdata pada basis data penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi dari luar negeri. Memiliki indeks prestasi kumulatif IPK 3,00. Memiliki surat keterangan sehat jasmani yang diterbitkan oleh dokter umum dan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan atau psikiater. Memiliki surat keterangan berkelakuan baik, memiliki surat keterangan bebas nafsa. Ketiga dokumen ini nanti Bapak Ibu bisa serahkan pada saat proses lapor diri setelah dinyatakan lulus seleksi. Menandatangani fakta integritas yang ada di aplikasi pendaftaran, dan tentu saja mengikuti seluruh tahapan seleksi, yaitu seleksi administratif, tes substantif, dan tes wawancara. Next. Alur pendaftaran itu dimulai dari calon peserta membuat akun di SIM PKB. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti atau mendaftarkan diri dalam program atau seleksi PPG calon guru ini, silahkan mengunjungi website PPG kami. Nanti di sana Bapak Ibu akan menemukan tombol register atau daftar PPG calon guru. Nanti di situ bisa mengikuti seluruh langkah-langkahnya, mulai dari pembuatan akun, lalu mendaftarkan email yang nantinya akan dijadikan email untuk login SIM PKB. Selanjutnya, melengkapi biodata seperti ada data diri, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman melatih atau mengembangkan kompetensi, hobi, dan berkas-berkas pendukung lainnya. Selanjutnya, melakukan cek linearitas Prodi S1. Setelah dinyatakan valid berdasarkan data PDDikti, akan diberikan pilihan untuk memilih di bidang studi PPG sesuai dengan S1 atau D4 yang dimiliki. Selanjutnya, mengisi atau melengkapi kuesioner refleksi diri, melengkapi esai, melengkapi fakta integritas, lalu selanjutnya memilih lokasi keberminatan mengajar dan berkuliah, lanjut memilih lokasi TUK, melakukan pembayaran, dan setelah pembayaran bisa terverifikasi berhasil, maka dinyatakan selesai untuk proses pendaftarannya. Next. Hal-hal penting Bapak Ibu sekalian yang perlu dicermati pada proses pendaftaran seleksi PPG calon guru tahun 2026 di aplikasi SIM PKB ya. Yang pertama itu keberminatan lokasi mengajar. Data lokasi mengajar yang tampil di SIM PKB adalah data kebutuhan guru yang kami proyeksikan di tahun 2027-2028. Data kebutuhan ini hanya sekitar 8-10% dari total kebutuhan guru existing yang ada. Lalu, data lokasi keberminatan mengajar ini akan menjadi dasar pertimbangan dalam pengolahan hasil seleksi. Lokasi yang mengajar masih dapat diubah hingga akhir pendaftaran ditutup, yaitu di 25 Juni, walaupun sudah melakukan pembayaran. Jadi sampai 25 Juli nanti, Bapak Ibu yang ingin mendaftar masih bisa merubah lokasi keberminatan mengajar ini. Yang kedua, lokasi keberminatan lokasi kuliah. Lokasi ini yang muncul nanti adalah lokasi-lokasi LPTK yang ada di Indonesia yang telah memiliki izin melaksanakan PPG sesuai dengan bidang studi yang dipilih oleh Bapak Ibu sekalian. Dasar pemilihan ini nantinya akan menjadi panduan bagi kami di tim seleksi untuk melakukan penempatan mahasiswa di LPTK pada saat dinyatakan lulus seleksi. Lalu lokasi ini juga masih dapat diubah-ubah walaupun sudah melakukan pembayaran, tapi selama selama pendaftaran ini masih terbuka, ini lokasi-lokasi terbukaannya masih dapat disesuaikan. Sedangkan lokasi ujian, keberminatan lokasi ujian ini ditentukan oleh kuota kapasitas masing-masing TUK. Lalu lokasi TUK tidak dapat diubah setelah proses pembayaran dinyatakan berhasil karena terhitung sudah mengunci lokasi atau kursi begitu ya di TUK yang sudah dipilih.
Lalu Bapak Ibu yang nantinya akan mengikuti ujian wajib membawa kartu peserta. Nah, kartu peserta ini dapat dicetak dengan catatan esai sudah harus terisi semua. Jadi dari ketiga lokasi ini Bapak Ibu perlu dicermati untuk lokasi mengajar itu adanya nanti akan muncul kabupaten, kota, provinsi di mana lokasi-lokasi tersebut yang sesuai dengan bidang studi yang Bapak Ibu sudah pilih, nanti bisa dipilih lokasi mana yang kira-kira Bapak Ibu minati untuk mengajar. Boleh sesuai dengan domisili, boleh berbeda dengan domisili, namun memang lokasi mengajar ini tidak menjadi pengikat pada saat nanti rekrutmen guru dilakukan, misalnya pada saat Bapak Ibu sudah menyelesaikan perkuliahan, lalu sudah memiliki sertifikat pendidik dan sudah dan akan mengikuti rekrutmen guru, memang ini tidak mengikat sampai dengan rekrutmen guru nantinya, tapi ini menjadi dasar kami untuk melakukan pengolahan hasil seleksi. Lalu untuk keminatan kuliah bisa berbeda dengan lokasi mengajar, bisa sama, bisa sesuai domisili atau mau keluar domisili juga dipersilahkan selama lokasi yang dipilih itu ada di daftar dan memang nanti siap Bapak Ibu semua untuk berkuliah di sana. Karena catatannya adalah kuliahnya nanti luring 2 semester seperti itu ya. Kami memberikan beasiswa pendidikannya, jadi Bapak Ibu nanti yang dinyatakan lulus akan memperoleh beasiswa, tapi untuk biaya hidupnya selama berkuliah itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing peserta tersebut. Jadi lokasi kuliah ini bisa sama dengan lokasi mengajar, tapi boleh juga berbeda dengan lokasi mengajarnya. Disesuaikan dengan kesiapan dan keberminatan dari masing-masing peserta. Next. Tahapan seleksinya ada 3, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Di sini dilakukan secara online melalui aplikasi SIM PKB. Jadi nanti secara detail di paparan berikutnya oleh narasumber yang kedua nanti akan dijelaskan secara detail alur step by step begitu ya untuk melakukan pendaftaran seleksi di SIM PKB. Pendaftaran administrasi ini dianggap selesai jika melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 di aplikasi SIM PKB. Yang kedua, itu tes substantif. Yang diuji adalah pertama, penguasaan konten bidang studi, yang kedua, kemampuan dasar literasi numerasi. Ini nanti pelaksanaannya secara luring di TUK yang telah dipilih pada saat seleksi administrasi di SIM PKB sebelumnya. Nanti di kartu peserta Bapak Ibu semua akan muncul jadwal pelaksanaan tes Bapak Ibu semua, wajib hadir tepat waktu di pelaksanaan tes tersebut. Seperti itu. Dan jika tidak jika tidak sesuai dengan misalnya tidak membawa kartu identitas, tidak membawa kartu ujian pada saat hadir ke TUK itu dianggap tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes seperti itu. Jadi wajib dicermati tata tertib yang ada di kartu peserta nanti, Bapak Ibu sekalian. Lalu jika dinyatakan lolos tahap 2 atau tes substantif, mereka berhak untuk mengikuti tes wawancara. Tes wawancara ini bersifat online, daring, di ruang virtual. Bapak Ibu nanti akan melakukan wawancara dengan 2 orang asesor, kurang lebih waktunya 60 menit, begitu ya, dan yang akan digali adalah seputar kompetensi perilaku minimal yang harus dimiliki oleh seorang calon guru, begitu Bapak Ibu. Jadi dipersiapkan apa-apa saja, misalnya pengalaman apa yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Disiapkan saja informasi-informasi sedetail-detailnya, dan juga biasanya pewawancara itu juga akan melihat esai yang sudah ditulis pada saat seleksi tahap 1 ini akan menjadi referensi atau dasar dari para asesor untuk mengkonfirmasi, memperjelas apa-apa saja yang sudah ditulis pada saat esai di input di dalam aplikasi tersebut, seperti itu. Next. Oke, untuk PPG calon guru tahun 2026 ada 33 bidang studi yang kami buka, Bapak Ibu, terdiri dari 18 bidang studi umum dan 15 bidang studi vokasi.
semua bidang studi yang muncul di pendaftaran seleksi PPG calon guru tahun 2026 ini berdasarkan pada data kebutuhan guru yang ada di tahun 2027-2028. Sejumlah dasar-dasar dari penentuan bidang studi ini sebagaimana yang tadi disampaikan Pak Direktur berdasarkan data kebutuhan guru, berdasarkan jumlah lulusan yang tersedia, berdasarkan kesiapan kesiapan dari LPTK. Jadi ada juga wilayah-wilayah yang memang belum ada LPTK penyelenggaranya juga menjadi pertimbangan kami juga seperti itu. Next. Lini masa seleksi PPG calon guru ini merupakan tanggal-tanggal penting Bapak Ibu sekalian dari proses pendaftaran hingga proses seleksi nanti berakhir. Mohon tolong dicatat, diperhatikan baik-baik bahwa pendaftaran seleksi dibuka sejak 27 Juni kemarin hingga 25 Juli 2026. Pengumuman seleksi hasil administrasi itu akan diumumkan di 26 hingga 28 Juli. Cetak kartu peserta bisa diakses dari 28 Juli hingga 2 Agustus 2026. Pelaksanaan tes substantif mulai tanggal 3 hingga 7 Agustus 2026. Jadi mohon dipastikan Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftar PPG calon guru ini menyiapkan waktu di pelaksanaan tes substantif dan memastikan di tanggal tersebut sudah memilih lokasi TUK yang sesuai seperti itu. Lalu pengumuman hasil tes substantif di tanggal 26 Agustus, lalu pengumuman jadwal wawancara di 29 Agustus 2026, pelaksanaan tes wawancara di tanggal 31 Agustus hingga 16 September 2026, dan pengumuman hasil wawancara atau hasil seleksi akhir itu insya Allah kami umumkan di 21 September 2026. Jika ada perubahan lebih lanjut, kami akan infokan secara resmi di laman ppg kemendikbudristek.go.id. Next. Berikutnya kami coba informasikan secara umum program PPG calon guru berdasarkan proses pembelajarannya begitu ya Bapak Ibu semua. Jadi setelah rangkaian proses seleksi dinyatakan selesai begitu ya, jika nanti dinyatakan lolos seleksi, maka perkuliahan yang akan dihadapi oleh Bapak Ibu semua kurang lebih seperti ini. Jadi ada seleksi masuk yang tadi sudah diikuti, selanjutnya ada orientasi dan matrikulasi. Orientasi dan matrikulasi ini diikuti oleh seluruh peserta yang mengikuti PPG calon guru. Namun untuk matrikulasi sendiri, khusus untuk matrikulasi akan diikuti oleh peserta-peserta dari program keahlian non-kependidikan. Jadi Bapak Ibu semisal berasal dari S1 dan D4 yang berasal dari non-kependidikan nanti akan wajib mengikuti matrikulasi sebagai langkah awal menuju perkuliahan. Nanti di matrikulasi ini akan diberikan materi-materi terkait informasi dasar atau pemahaman yang basic gitu ya, dasar terkait pedagogi. Seperti itu Bapak Ibu semua. Lalu masuk ke perkuliahan semester 1. Perkuliahan semester 1 ini nanti ada 12 SKS pelaksanaan pembelajaran di kampus dan 6 SKS pembelajaran di sekolah mitra. Jadi program PPG calon guru ini sejak semester 1, sejak awal perkuliahan kita sudah mulai membiasakan diri untuk beraktivitas di sekolah mitra. Untuk PPL di semester 1 ini adalah PPL terbimbing, Bapak Ibu semua. Jadi ada pengamatan siswa atau observing dan juga pembelajaran mengajar mata pelajaran secara assistant teaching seperti itu. Nanti ada UTS, lalu UAS, dan setiap mata kuliah ini diupayakan ya Bapak Ibu untuk memperoleh nilai minimal B. Seperti itu di semester 1. Lalu di semester 2 lanjut perkuliahan di kampus ada 10 SKS, lalu ada PPL 8 SKS, dan juga ada proyek kepemimpinan sebanyak 2 SKS. Untuk PPL di semester 2 ini sifatnya sudah lebih mandiri, lebih untuk proyek inovasi pengajaran, collaborating teaching bersama guru pamong, dan juga proyek studi kasus siswa bermasalah atau leading teaching. Nah,
Ada UTS dan UAS juga, dan juga kami juga menghimbau supaya sejak awal juga dipersiapkan dengan matang gitu ya proses perkuliahan ini, minimal nanti pada saat nilai akhir itu adalah minimal B. Kenapa semuanya minimal B? Karena hanya mahasiswa dengan nilai B di setiap mata kuliahnya itulah yang berhak untuk mengikuti ujian kelulusan atau UKP PPG, uji kompetensi peserta PPG. Seperti itu. Untuk total mata kuliahnya itu nanti total SKS ada 38 SKS. Dari berdasarkan informasi ini ada 32 SKS mata kuliah inti, 4 SKS mata kuliah selektif, dan 2 SKS mata kuliah elektif. Pelaksanaan PPG sendiri itu untuk saat ini hanya LPTK yang telah memiliki izin penyelenggaraan PPG, yang saat ini total LPTK-nya seluruh Indonesia berjumlah 169 LPTK penyelenggara PPG dengan beragam bidang studi yang dimiliki di setiap LPTK-nya. Untuk aktor pendukungnya nanti akan ada dosen, lalu instruktur, ada guru pamong, ada sekolah mitra, dan juga ada masyarakat yang juga ikut nanti bisa berkolaborasi dalam program PPG calon guru ini. Pembelajarannya pertama mengedepankan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menyenangkan. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada peserta didik dan selalu membangun kebiasaan untuk berefleksi. Yang ketiga, dirancang secara terintegrasi dan relevan antara kampus, masyarakat, dan sekolah. Dan keempat, didokumentasikan dalam bentuk digital portofolio. Jadi memang sejak awal perkuliahan, mahasiswa atau peserta PPG calon guru nanti sudah langsung terhubung dengan LMS, Learning Management System, yang saat ini disupport oleh Ruang GTK atau RGTK. Melalui akun Belajar ID, nanti Bapak Ibu yang sudah dinyatakan lolos akan disiapkan akun Belajar ID-nya untuk bisa mengakses ruang GTK atau LMS di pembelajaran PPG calon guru. Asesmennya nanti terdiri dari asesmen individu, asesmen kelompok, ada jurnal refleksi yang harus dikerjakan, ada umpan balik dengan guru pamong, instruktur, dosen, dan rekan sesama mahasiswa tentunya. Next. Berikut distribusi mata kuliah untuk peserta PPG dari bidang studi umum. Di semester 1 ada 18 SKS, semester 2 ada 20 SKS. Untuk mata kuliah yang dominan, memang yang SKS paling banyak itu masih berada di PPL, Bapak Ibu sekalian. Karena memang proses PPL ini menjadi proses praktik yang utamanya. Jadi materi-materi yang sudah diberikan saat perkuliahan di kampus langsung diterapkan, langsung dipraktikkan di PPL di sekolah mitra masing-masing nantinya. Next. Selanjutnya ini untuk mata bidang studi BK. Jadi untuk Bapak Ibu yang nantinya akan memilih bidang studi BK sudah disiapkan kurikulum tersendiri yang memang harapannya ini mensupport, menambah kemampuan dalam bidang layanan bimbingan konseling nanti di sekolah-sekolah. Dengan distribusi mata kuliah dan SKS yang sama, untuk beban SKS-nya 18 SKS semester 1 dan 20 SKS di semester 2. Next. Berikut mata kuliah selektif, yaitu mata kuliah tambahan sebenarnya yang wajib juga dipilih oleh peserta. Namun dalam hal ini, dalam pelaksanaannya nanti yang akan memilihkan itu adalah LPTK penyelenggara masing-masing sesuai dengan kebutuhan atau kompetensi apa yang ingin dikuatkan lagi sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Misalnya, kami sudah siapkan total 18 mata kuliah selektif yang nanti boleh dipilih oleh LPTK sesuai dengan bidang studinya. Jika misalnya bidang studinya BK, itu nanti akan bisa memilih antara pengembangan program bimbingan dan konseling, atau konseling keluarga, atau praktikum assessment. Slot untuk mata kuliah selektif ini adalah 2 SKS di semester 1 dan 2 SKS di semester 2. Seperti itu. Next.
Nah, untuk keterserapan lulusan PPG calon guru sejak kami tahun 2022 meluncurkan program PPG Prajabatan pada saat itu Prajabatan model baru dan saat ini adalah PPG calon guru, kami sudah menghasilkan kurang lebih 91.718 lulusan PPG calon guru. Data per tanggal 1 Mei 2026. Mereka sebagian besar sudah terserap di ASN P3K Dinas Pendidikan, di Pemda-Pemda, lalu juga ada di sekolah rakyat dan sekolah unggulan Garuda. Lalu juga ada ASN paruh waktu yang ada di Pemda-Pemda yang insya Allah dalam waktu dekat juga akan segera bisa berubah menjadi P3K penuh waktu. Ada yang menjadi PNS, ada yang menjadi guru non ASN di sekolah-sekolah swasta, dan ada 40.215 calon guru yang siap menjadi guru di satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi, sebagaimana yang tadi disampaikan Bu Dirjen, bahwa sertifikat pendidik menjadi dokumen utama bagi Bapak Ibu yang ingin melamar sebagai atau ingin memasuki karir sebagai seorang guru, menjadi memilih profesi sebagai guru. Jadi mudah-mudahan di momen pendaftaran ini Bapak Ibu yang memang sudah melihat tadi persyaratan pendaftarannya lalu sesuai dengan bidang studi atau linier dengan bidang studi yang kami buka, silahkan melakukan pendaftaran hingga 25 Juli tahun 2026 ini. Mungkin kurang lebihnya demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi diskusi di setelah pemaparan narasumber yang kedua. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Mbak Dewi.